Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Firmanda, NIM 2520411 dari lokal 6D PTIK. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak, dalam rangka untuk memenuhi ujian dari mata kuliah RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak. Nah, pertama-tama kita akan membahas penyebab kemunculan dari rekayasa perangkat lunak atau RPL. Pada masa perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini, hampir semua bidang dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan perangkat lunak atau software. Beberapa perangkat lunak mungkin sudah terbiasa kita gunakan atau kita lihat seperti perangkat lunak untuk memainkan atau membuat musik, perangkat lunak untuk membantu kasir dalam berjualan barang, perangkat lunak untuk mengetik dokumen, dan lain-lainnya. Perangkat lunak ini merupakan hasil dari serangkaian proses atau kegiatan yang dikenal sebagai rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi apa itu rekayasa perangkat lunak? Kita bahas secara umum, perangkat lunak itu merupakan seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Dari pengertian perangkat lunak tadi, tentu kita bertanya-tanya apa itu program. Program merupakan kumpulan perintah yang dapat dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur ialah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Jadi, kita tarik kesimpulan, maka perangkat lunak itu berhubungan dengan program yang mana bisa dikatakan bahwa perangkat lunak itu merupakan sebuah program atau perintah untuk menjalankan suatu komputer. Kembali ke pembahasan awal mengenai RPL. RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Jadi simpelnya RPL merupakan sebuah perencanaan untuk membuat perangkat lunak. Lalu apa tujuan dari RPL? Yang pertama, agar biaya-biaya produksi dalam pembuatan perangkat lunak menjadi lebih rendah. Yang kedua, supaya menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, namun kinerjanya tetap tinggi, andal, dan tepat waktu. Yang ketiga, perangkat lunak dapat dihasilkan sehingga support dari berbagai sehingga support ke berbagai media seperti support kepada komputer, HP, atau support kepada berbagai sistem operasi, iPhone, dan Android. Lalu agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Jadi, apa saja cakupan dari ruang lingkup RPL tersebut? Yang pertama yaitu software requirement berhubungan dengan spesifikasi atau syarat perangkat lunak. Kita contohkan, biasanya jika kita menginstal suatu aplikasi, maka akan ada space requirement dari aplikasi tersebut. Contoh dari yang lebih familiar yaitu game. Akan ada spesifikasi minimum dan rekomendasinya untuk menginstal suatu aplikasi tersebut. Lalu software design yaitu mencakup penentuan arsitektur komputer, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Selanjutnya, software construction berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Selanjutnya, software testing untuk melakukan pengujian pada keseluruhan perangkat lunak. Selanjutnya, software maintenance mencakup upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Selanjutnya, software configuration yaitu manajemen yang berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu software engineer yaitu berkaitan dengan pengolahan dan pengukuran rekayasa perangkat lunak, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Selanjutnya software engineer tools atau methods yang mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Lalu software engineer proses yang berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengolahan, dan perubahan serta perbaikan proses RPL. Yang terakhir ialah software quality, menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Setelah membahas RPL tadi, lalu apa hubungan RPL dengan disiplin ilmu komputer? Disiplin ilmu komputer merupakan sub dari bagian RPL. Maksudnya dari sub itu ialah sub bidang dari RPL. Sub bidang RPL ini selalu membutuhkan dukungan dari sub-sub bidang lainnya, terutama sub bidang algoritma dan struktur data, bahasa pemrograman, basis data, sistem operasi dan jaringan, serta sistem informasi.
Jika kita contohkan keterkaitannya, seseorang tidak dapat membuat perangkat lunak tanpa memahami sub bidang komputer algoritma dan struktur data, yang mana sub bidang tersebut merupakan syarat wajib untuk dikuasai sebelum membuat sebuah perangkat lunak dan membuat RPL, yaitu atau rekayasa perangkat lunak. Lalu, apakah RPL ada hubungannya dengan disiplin ilmu lain selain komputer? Tentu ada. Jika kita contohkan, yaitu contohnya ilmu manajemen yang meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Lalu contohnya lagi bidang ilmu matematika meliputi aljabar, kalkulus, peluang, statistik. Bidang lain selain matematik dan manajemen yaitu eh, ergonomika, yaitu menyangkut hubungan interaksi manusia dengan komputer. Lalu setelah pembahasan tadi, apakah RPL memiliki hubungan dengan pemecahan masalah lainnya atau pemecahan masalah? Ya, tentu ada. RPL memiliki kedekatan dengan prinsip-prinsip pemecahan masalah. Pemecahan masalah, strategi, dan proses pemecahan masalah. Serta pendekatan sistem pada pemecahan masalah akan sangat membantu proses rekayasa perangkat lunak. Sebelum itu kita bahas lebih detail apa itu masalah. Masalah merupakan perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan. Dalam masalah ada suatu gejala. Nah, gejala itu merupakan tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Lalu apa hubungan masalah dan gejala dengan RPL? Kita ingat terlebih dahulu mengenai pengertian dan tujuan RPL. Perangkat lunak yang merupakan hasil dari RPL, dengan kata lain, dalam membuat perangkat lunak, kita memerlukan RPL. Dan dalam proses membuat perangkat lunak akan ada muncul suatu masalah. Di bagian ini, RPL akan menjadi alat bantu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apa saja tipe masalah yang berkaitan dengan RPL? Masalah yang pertama ialah masalah untuk pemenuhan standar. Ini berhubungan dengan capaian tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, masalah dalam memilih alternatif. Itu bagaimana solusi terbaik dari berbagai alternatif yang telah tersedia. Selanjutnya, masalah dalam pemenuhan kepuasan konsumen. Yaitu berhubungan dengan cara memenuhan, bagaimana cara kita memenuhi suatu keinginan konsumen tanpa memberatkan organisasi. Selanjutnya, masalah masalah dalam mencapai tujuan. Tapi tipe ini mirip dengan tipe yang pertama dalam pemenuhan standar, namun bedanya masalah ini memfokuskan pada tujuan yang ingin dicapai tapi berubah-ubah setiap saat dalam jangka pendek. Lalu bagaimana dalam bagaimana pemecahan masalah tersebut? Pemecahan masalah tersebut merupakan suatu proses di mana mengamati situasi. Bila ditemukan ada suatu masalah, dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah, serta mencegah masalah tersebut terjadi. Secara umum, proses pemecahan masalah dapat dilakukan dengan 4 tahapan yang utama, yaitu memahami masalah, membuat rencana untuk pemecahan. Membuat rencana ini biasanya ada 2 langkah lagi yang akan dilakukan, yaitu mencari bagaimana cara penyelesaiannya, membuat rencana pemecahannya. Selanjutnya, merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaiannya. Pada bagian ini, rencana kasar penyelesaian masalah diperbaiki dan diperjelas, dan serta diurutkan secara rinci untuk penyelesaian masalah tersebut. Lalu memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai tipe-tipe dari masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Yaitu kan tadi telah dijabarkan, yaitu masalah itu terdiri dari masalah pemenuhan standar. Nah, biasanya masalah ini berlaku dalam jangka relatif panjang. Masalah ini berhubungan dengan pencapaian yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Seperti organisasi tersebut telah menetapkan suatu tujuan atau goal dari progresnya atau proyek yang telah disepakati. Namun terjadi beberapa kendala yang membuat tujuan tersebut diragukan untuk dicapai atau diragukan untuk tercapainya. Masalah ini sering terjadi, dan biasanya kita melakukan manajemen manajemen proyek
untuk serta melakukan manajemen risiko proyek sebelum melakukan eh, suatu proyek tersebut. Lalu masalah pemilihan dalam alternatif. Dalam kelompok ini berhubungan dalam pemilihan solusi yang terbaik, yaitu berdasarkan kriteria tertentu. Masalah ini jika kita contohkan dapat dijumpai seperti bagaimana sebuah sekolah eh, dapat atau bagaimana seorang si murid memilih suatu sekolah yang ingin dia sekolahi. Atau bagaimana seseorang memilih suatu lokasi tinggal, atau bagaimana seseorang memilih suatu tempat kos atau kontrakan, serta bagaimana seseorang memilih suatu pekerjaan. Nah, masing-masing dari alternatif dan kriteria ini memiliki bobot yang telah disepakati. Lalu, masalah dalam pemenuhan kepuasan konsumen pada organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan. Masalah ini merupakan tipe yang sering sekali muncul, yaitu konsumen memiliki berbagai macam keinginan yang berbeda. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa masalah. Nah, dalam memenuhi seluruh keinginan konsumen tersebut, tentu sangat memberatkan organisasi karena tidak mungkin organisasi mengabulkan semua keinginan konsumen yang sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu mencari pemecahan masalah yang sama-sama menguntungkan, baik itu dari konsumen atau baik itu dari pelanggan. Lalu masalah dalam mencapai tujuan. Ini mirip dengan tipe yang pertama, namun pada tipe ini masalah tersebut bukannya tujuan itu tidak bisa dicapai, namun tujuan itu berganti-ganti atau bertukar-tukar di tengah-tengah pengerjaan proyek tersebut. Jadi akan menghasilkan suatu masalah yang dinamakan masalah pencapaian tujuan. Selanjutnya pemecahan masalah yang tadi telah kita bahas juga, yaitu merupakan pemecahan masalah ini merupakan sebuah proses di mana suatu situasi diamati, kemudian kita temukan jika ada masalah, kita buat solusinya atau penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, apa yang menjadi sumber permasalahannya, lalu mengurangi masalah jika memungkinkan, serta jika memungkinkan kita hilangkan masalah tersebut, atau bisa juga kita mencegah masalah tersebut terjadi. Uh, dalam pemecahan ini merupakan proses yang digunakan dalam pengerjaan suatu proyek. Nah, masalah yang berbeda membutuhkan penggunaan cara yang berbeda juga. Bahkan mungkin urutan penyelesaiannya juga berbeda. Tahapan krisis dari proses pemecahan masalah ialah untuk mendefinisikan masalah tersebut. Apabila masalah ini dapat cukup jelas didefinisikan, maka tahapan berikutnya sulit untuk dijalankan. Bahkan apabila dipaksa, kemungkinan besar masalah tersebut penyelesaiannya tidak akan diperoleh. Lalu dalam proses pemecahan masalah itu, menurut Dick et al, pemecahan itu melalui pendefinisi. Yang pertama pendefinisian masalah, lalu analisis situasi, serta lalu selanjutnya pengembangan ide-ide dan solusi, lalu analisis ide dan solusi, lalu pengambilan keputusan dan penerapan solusi. Namun secara umum pemecahan masalah itu hanya 4 tahapan. Berbeda dengan menurut Dick et al yang tadi yang ada 6
6 tahapan yang secara umum hanya 4, yaitu memahami dan mendefinisikan masalah, membuat rencana dan pemecahan masalah, serta merancang dan menerapkan rencana, lalu memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah tersebut. Nah, memahami dan mendefinisikan masalah ini merupakan tahapan awal yang sangat penting untuk seluruh proses pemecahan masalah. Ini merupakan bagian yang sangat penting untuk dipahami, baik untuk memahami masalah ataupun menghilangkan bagian-bagian yang dirasa kurang penting atau menghemat langkah, lalu membuat rencana untuk pemecahan masalah. Pada bagian ini ada dua sub penting, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang mungkin ditetapkan dan bagaimana cara membuat rencana pemecahan masalah. Tadi juga telah sempat dibahas sedikit. Nah, pemecahan masalah ini biasanya hanya ada satu, tapi mungkin bisa berbagai macam. Sebagai contohnya, apabila kita di Bukit Tinggi dan ingin ke Padang, maka ada banyak cara yang bisa kita lalui atau kita tempuh dengan angkutan darat, contohnya dengan bus, travel, dan lain-lainnya. Atau kita juga bisa dengan kereta api atau dengan mem- ah, media lain. Jalurnya pun bisa kita lewati dengan berbeda-beda, baik lewat jalur utara, jalur selatan, jalur barat, jalur timur. Jadi intinya banyak sekali cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bisa kita kembangkan. Jadi masing-masing dari solusi tersebut mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari sekian banyak penyelesaian ini kita harus memilih salah satu solusi yang paling efisien, yang merupakan cara yang paling baik atau cara yang paling pas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah dipilih, maka kita membuat rencana dasar dari berbagai masalah dalam bagian-bagian tersebut, lalu menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga masalah tersebut dapat berisi tahapan yang dapat kita lalui untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya pada opsinya, tahapannya yaitu merancang dan menetapkan rencana. Ini merupakan perencanaan kasar tadi yang telah kita buat tadi, kita perbaiki, lalu kita diperjelas bagian-bagiannya, apa saja yang harus kita lalui dan apa saja yang harus kita lakukan untuk dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang terakhir itu memeriksa dan menyampaikan hasil pemecahan masalah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dari ketepatan dan cara yang dipilih untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Selanjutnya kita bahas apa saja metode yang terdapat dalam LPL. Yang pertama merupakan kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Selanjutnya tahapan-tahapan pengembangan yang teratur. Lalu stakeholder yang berperan sebagai inti dari tahapan dalam pengembangan. Stakeholder ini merupakan rekayasa dari perangkat lunak yang dapat berupa pengguna, pemilik, pengembang, pemrogram, dan orang yang terlibat dalam merekayasa RPL tersebut. Nah, selanjutnya ada dokumentasi yang merupakan bagian dari LPL. Lalu output atau hasil dari pengembangan perangkat lunak tersebut, yang berupa hasil yang ekonomis, penurunan biaya, efisien, dan peningkatan keuntungan organisasi. Lalu kita akan membahas sedikit mengenai model dalam RPL. Yang pertama ada waterfall. Model ini cukup terkenal dan banyak digunakan. Model ini pernah saya cobakan langsung pada pembuatan bab 1 dari proposal. Yaitu tahap ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama tahap investigasi. Pada tahap ini kita harus melakukan studi kelayakan untuk menentukan apakah sistem informasi ini
berguna untuk dikembangkan. Selanjutnya, tahap analisis yang bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna atau organisasi. Selanjutnya, tahap desain untuk menentukan spesifikasi detail dari komponen. Lalu tahap implementasi yang merupakan tahapan untuk melakukan pengujian, pelatihan, perpindahan atau implementasi ke sistem yang lebih baru. Selanjutnya tahap perawatan atau maintenance yang dilakukan untuk monitoring proses atau evaluasi dan perubahan serta perbaikan yang diperlukan. Ya, model yang kedua yaitu prototype. Model ini merupakan salah satu rekayasa perangkat lunak yang mendemonstrasikan bagaimana perangkat lunak tersebut akan bekerja. Tahapannya yaitu mengidentifikasi kandidat yang meliputi menu, dialog, input, output, dan lain-lainnya. Lalu merancang bangun prototype dengan software seperti Word, prosesor, spreadsheet, database, pengolahan grafik, dan lainnya. Lalu menguji prototype, mengidentifikasi bagian-bagian perangkat lunak di prototype, lalu mengevaluasi serta mentransformasikan prototype menjadi perangkat lunak yang beroperasi secara penuh. Lalu model yang terakhir yaitu Unified Process dan Modeling. Pada model ini, kerangka proses pengembangan yang berpusat pada arsitektur perangkat lunak. Tahapannya yaitu Inception, yaitu penilaian terhadap suatu proyek perangkat lunak yang dilakukan. Elaboration, mendapat gambaran umum kebutuhan, persyaratan, dan fungsi utama perangkat lunak. Lalu Construction, membangun perangkat lunak sampai dengan perangkat lunak tersebut siap digunakan. Lalu Transition, menyampaikan perangkat lunak yang sudah jadi pada pengguna, atau tahapan ini bisa disebut dengan pengujian. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dari LPL secara umum. Yaitu yang pertama ialah analisis, yaitu teknik untuk mengurai sistem menjadi komponen dengan tujuan mempelajari komponen-komponen tersebut. Lalu desain. Desain perangkat lunak ialah tugas, tahapan, atau aktivitas yang memfokuskan detail dari desain perangkat lunak tersebut. Yaitu hasil utama dari desain ini merupakan uh, spesifikasi dari perangkat lunak, menggambarkan menggambarkan hasil akhir dari perangkat lunak tersebut. Konstruksi. Konstruksi merupakan tahapan untuk menerjemahkan hasil bagian yang logis dan fisik ke dalam kode-kode program komputer. Selanjutnya kita akan pengujian, dan yang terakhir ialah perawatan dan konfigurasi. Nah, perawatan ini terbagi dari beberapa tipe, yaitu perawatan yang dilakukan ketika ada bug, lalu perawatan yang dilakukan secara rutin atau biasa disebut maintenance. Yang terakhir ialah perawatan yang bertipe upgrade, yaitu penggantian dari suatu komponen yang ada pada perangkat lunak tersebut, seperti contoh penggantian hardware yang mengharuskan update software. Setelah membahas mengenai model dan metode RPL, sekarang kita akan membahas mengenai elektronika dan sistem komputer. Sistem komputer merupakan komputer ini merupakan kata-kata yang berasal dari yang berarti menghitung. Jadi jika kita ideologikan, komputer, setiap alat yang mempunyai fungsi sebagai alat hitung seperti mesin penjualan, kalkulator, atau bahkan simpoa, sebenarnya merupakan komputer. Namun dikarenakan perkembangan zaman, komputer mempunyai arti yang berbeda sekarang. Komputer merupakan alat pengolah data elektronik yang bekerja dan dikontrol oleh sekumpulan instruksi program. Bagaimana dengan sistem komputer? Sistem komputer merupakan kumpulan-kumpulan elemen, yaitu manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi, dengan kata lain, semua hal yang berkaitan dengan pengoperasian komputer, jika dirumuskan sistem komputer itu merupakan komponen dari tiga hal, yaitu manusia, hardware, dan software.
Jika kita gabungkan ketiganya, maka menjadi sistem komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hardware atau perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras merupakan bagian fisik dari komputer yang secara umum terbagi dari empat, yaitu uh, masukan atau input, yaitu perangkat keras yang berperan untuk memasukkan data serta perintah kepada komputer, contohnya keyboard, mouse, joystick, dan lain-lainnya. Lalu perangkat output atau keluaran, yaitu perangkat yang berperan untuk menerima informasi serta hasil pemrosesan oleh komputer dan menampilkannya kepada pengguna. Contohnya yaitu monitor, printer, dan plotter. Lalu memori. Memori ini terbagi menjadi dua, main memory dan secondary memory. Main memory merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, program, dan informasi hasil pemrosesan data saat memproses. Main memory ini terbagi jadi dua, RAM dan ROM. RAM ini dapat ditulis ulang, namun ketika komputer mati, data yang tersimpan akan hilang. Contoh data yang tersimpan dalam RAM ini yaitu hasil pencarian browsing atau progres dari suatu aplikasi yang tidak di-share. Sedangkan ROM dapat ditulis hanya dapat ditulis sekali. Contohnya ialah BIOS. Lalu media penyimpanan secondary storage yaitu dapat berupa hard disk, disket, CD, tape, dan lain-lain. Selanjutnya ialah unit pemrosesan atau CPU. Nah, bagian ini digunakan untuk memproses data, program, informasi pada komputer. Ada dua bagian penting dalam CPU, yaitu ALU dan CU. ALU ini panjangannya ialah Arithmetic Logical Unit dan CU ialah Control Unit. ALU bertanggung jawab pada operasi aritmatik dan perbandingan. Sedangkan CU bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua aktivitas unit, misalnya bagaimana keyboard dapat dikenali dan bagaimana dan bekerja sebagai karena unit input dapat dimengerti aktivitasnya. Contoh ALU dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses menjalankan suatu aplikasi seperti bermain game. Contoh CU dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana keyboard dapat dikenali sebagai alat input pada komputer. Komponen fisik dalam sebuah komputer ini terdiri dari display, yaitu gunanya untuk menampilkan hasil pemrosesan kepada pengguna, lalu motherboard, yang mana gunanya untuk penghubung antar komponen-komponen utama pada komputer seperti memori utama, prosesor, RAM, adapter, video, adapter lain, adapter suara, sehingga terbentuk suatu sistem komputer yang komplit yang dapat bekerja. Lalu CPU atau prosesor merupakan otak dari suatu komputer yang mana komponen ini memproses data pada suatu program komputer. Lalu main memory, komponen untuk menyimpan data yang aktif digunakan. Expansion card, yaitu slot tambahan di belakang komputer yang berguna untuk menambahkan perangkat lain ke komputer. Contohnya ialah adapter video, kartu adapter audio, dan kartu adapter lain jaringan dan lain-lainnya. Lalu PSU atau power supply, yaitu perangkat yang menyuplai energi listrik ke komputer. Selanjutnya optical disk drive, yaitu penyimpanan sekunder yang berbentuk piringan hitam namun dapat menyimpan dalam ukuran yang lebih kecil. Ada dua tipe utama dalam optical disk yaitu CD dapat ditulis hanya dapat ditulis sekali dan DVD hanya dapat ditulis berulang kali. Lalu secondary storage yaitu hard disk, media penyimpanan data dan program serta informasi pada secondary storage. Penyimpanan ini tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan, kecuali apabila memang sengaja dihapus. Selanjutnya keyboard yaitu perangkat yang digunakan untuk menginputkan teks atau karakter pada komputer. Lalu mouse yaitu media menggerakkan kursor untuk mempermudah dan mengoperasikan komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai software atau perangkat komputer. Yaitu perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak merupakan peranti program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras, atau boleh juga diartikan sebagai penerima perintah-perintah yang dijalankan pengguna.
Secara umum, perangkat lunak dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sistem software, programming software, dan application software. Sistem software yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menjalankan perangkat keras dan sistem komputer, termasuk pada SO, sistem operasi, driver perangkat keras, dan perangkat lunak Windows System dan utilities lainnya. Contohnya seperti Windows Defender dan Firewall. Lalu programming software yaitu perangkat lunak yang menyediakan alat bantu atau fungsi yang dapat membantu programmer dalam membuat komputer. Alat ini meliputi editor teks, compiler, interpreter, linker, dan debugger. Contohnya itu Notepad dan Notepad++, serta Visual Studio. Lalu application software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu yang tidak berhubungan dengan komputer. Contohnya Word, WinRAR, dan lain-lain. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terlebih terkurang saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.